Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga selalu baik, sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Oke Bu, pada pagi hari ini ya Bu, kita akan melaksanakan konseling gizi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Triarti Amsa. Di sini saya mahasiswa Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang yang diberikan tugas untuk melaksanakan konseling gizi terhadap lansia ya Bu ya. Nah, untuk itu mungkin bisa boleh perkenalan dulu Bu, siapa diri Ibu? Nah, Ibu Diastuti. Usia Bu? Usia Tanggal lahir? 17 1497 Januari. Berarti usia Ibu sekarang 45 tahun ya Bu ya. Ya. Untuk pekerjaan Aku ngajar di TK. oke Bu. Nah, baik Bu, jadi pada konseling pagi hari ini nanti kita akan banyak berdiskusi ya Bu. Nah, untuk waktunya sendiri kurang lebih nanti ada 30 menit. Untuk 15 menit pertama nanti mungkin saya akan banyak bertanya terkait data-data dari Ibu. Nah, mungkin nanti jangan sungkan-sungkan untuk memberi keterangan dengan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya. Untuk 15 menit selanjutnya nanti akan kita gunakan sebagai diskusi, sebagai pemecahan permasalahan gizi yang sedang Ibu alami ya Bu ya. Nah, untuk itu dimohon untuk ketersediaannya untuk bisa kooperatif lah agar nanti proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar, dan jangan khawatir terkait mungkin data-data ini tidak akan dipublish, hanya untuk arsip saya saja. Pokoknya rahasia dari Ibu akan terjamin. Oke Bu, apakah bersedia? Bersedia. Oke. Nah, ini Bu, Ibu dulu ya Bu ya. Untuk berat badannya berapa Bu? 55. 55. Itu terakhir mengukur kapan Bu? Terakhir ngukur apa ya? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Oke, sebulan yang lalu. Untuk tinggi badannya sendiri Bu? Tinggi badan kalau ingat saya 150. 150. Oke. Siap. Pernah mengukur lingkar lila Bu? Enggak ya Bu ya? Tidak pernah. Oke. Bentar Bu, biar saya hitung. Nah, baik Bu. Jadi dari berat badan dan tinggi badan yang Ibu bilang tadi, di sini didapatkan skor IMP 23,80 Bu, yang itu termasuk dalam range normal. Nah, untuk IMP sendiri, apakah Ibu sudah tahu Bu apa itu IMP? Belum. Nah, gini Bu, jadi IMP itu kepanjangan dari indeks massa tubuh Bu, yang mana fungsinya skor IMT ini untuk mengetahui bagaimana status gizi dari orang tersebut. Nah, di sini Ibu didapatkan skor 23,8, yang artinya nilai IMT Ibu itu dalam range normal. Artinya status gizi Ibu itu masih baik Bu. Seperti itu. Nah,
Oke Bu, jadi status gizi yang baik ini semoga nanti bisa tetap dipertahankan sampai selama-lamanya ya Bu ya. Kemudian ini Bu, ingin tanya, Ibu pernah cek kesehatan Bu? Enggak pernah. Enggak pernah. Heeh. Tapi pernah inget nggak, misal nih kolesterol, tahu nggak berapa? Kolesterol enggak pernah ngukur Oh, kolesterol. kolesterol nggak pernah ya Bu ya. Kemudian pernah cek suhu tubuh? Yo pernah yo nek sakit toh. Oh pernah. Berarti cek suhu tubuh ketika ibu sedang sakit ya Bu ya. Iya. Ketika merasa tubuh ibu masih sehat itu tidak pernah. Oke. Pernah cek denyut nadi Bu? Enggak. Enggak pernah. Kemudian tekanan darah pernah cek Bu? Cek tensi gitu Bu? Pernah. Pernah. Nah, tekanan darah sendiri ibu masih ingat nggak itu kapan itu Bu? Oh, sudah lama sih. Sudah lama, nah. Mm-mm. Kira-kira masih ingat nggak Bu? Itu tekanan darahnya berapa waktu cek itu? 120. 120. Tinggi banget. 100. Oh, itu cek darah. Cek darah yang aku pernah yang ini di suplek. Itu apa itu? Cek apa? Oh, itu cek HB Bu. Untuk HB sendiri itu pernah cek. Pernah. Itu berapa ya Bu? Ya apa? Yang maksudnya dari darah tersebut itu kan pasti didapat nilai dari petugasnya ya Bu ya. Nah, itu tuh masih ingat nggak, maksudnya masuk dalam kategori tinggi, rendah, apa Oke. normal? Tinggi. Oh tinggi. Berarti itu kadar HB dalam darah ibu itu tinggi Bu. Untuk tekanan darah sendiri pernah dicek tensi Bu yang petugas kesehatan? Pernah. Nah iya itu yang 120 tadi. Saya pernah diukur 120. 120 per Pernah nggak tahu. Ini nggak tahu. Oke, baik. Jadi gini Bu, dari data yang sempat Ibu Ibu jelaskan tadi, berarti gini ya Bu, Ibu pokoknya jarang cek kesehatan, hanya pada waktu-waktu tertentu saja ya Bu ya. Seperti Iya. tadi terkait suhu itu ceknya waktu sakit Sakit. doang. Terus kolesterol itu berarti jarang cek ya Bu ya. Jarang. Jarang, hampir nggak pernah ya Bu ya. Nah, terkait denyut nadi sendiri, denyut jantung itu sebenarnya Ibu bisa ngecek sendiri Bu dengan cara ya meraba-raba bagian tubuh tertentu yang mana itu nanti bisa terasa denyut detak jantung Ibu di situ, entah itu di pergelangan tangan atau di bagian leher, itu sebenarnya bisa diukur Bu. Nah, terkait HB sendiri atau darah yang tadi Ibu pernah di itu, Ibu tadi bilang tinggi ya Bu ya? Iya. Oke. Terus terkait tekanan darah yang pernah dicek tensi juga Ibu tadi pernah, aku tadi katakan tinggi kata petugasnya. Iya. Oke. Berarti di sini yang menjadi permasalahan itu mungkin Ibu ini rutin-rutin lagi untuk cek kesehatan ya Bu ya secara berkala. Nah,
ingin tahu juga nih Bu, ada keluhan-keluhan ataupun rasa sakit yang Ibu alami akhir-akhir ini enggak Bu? Pernah. Pernah. Itu apa Bu? Badan pada pegel-pegel. Oh, badannya pegel-pegel. Nah itu badan pegel itu biasanya kalau waktu-waktu apa itu Bu? Itu kemarin pas ketiduran di lantai. Oh, ketiduran di lantai. Berarti tidur habis kegiatan banyak ataupun Enggak, itu tidur malam. Oh, tidur malam-malam. Oke. Badan pegel itu mungkin faktor dari aktivitas Ibu ya Bu ya, yang mungkin terlalu padat. Kemudian juga ya ada kesalahan pemilihan tempat untuk tidur juga sehingga Ibu merasa tidak nyaman dan akhirnya berdampak pada pegel-pegel. Kemudian ada keluhan-keluhan lain nggak Bu? Enggak ada. Nggak ada. Kalau mungkin rasa sakit perut sering ada nggak? Sakit perut enggak pernah. Nah, terus otak muntah atau mual kayak gitu? Enggak. Nggak pernah. Berarti aman-aman aja ya Bu ya. Oke. Fisik ini seperti aman. Ada gangguan di bagian tubuh mungkin bagian mulut susah buat nelen atau Kadang di tenggorokan kadang terasa sakit tenggorokan buat nelen. itu terasa sakitnya karena apa? Kurang minum. Oh, Terasa kering. oh berarti kurang minum Bu. Oke. Kurang minum. Terus ada keluhan-keluhan lain Bu mungkin? Enggak ada. Nggak ada. Terkait mungkin penglihatan kayak itu masih normal ya? Oke Bu. Kemudian pengen tahu Bu terkait asupan makanan Ibu sehari-hari Bu. Nah Ibu biasanya rutin makan 3 kali sehari Bu? Enggak, kadang pagi hari kadang enggak sarapan. Oh, kadang nggak sarapan. Ya itu kalau nggak sarapan itu biasanya kenapa Bu? Ya, karena belum merasa lapar. Oh, berarti Ibu nggak sarapan ketika Ibu belum lapar. Jadi sarapannya nunggu lapar dulu ya Bu ya? Iya. Oke, nah biasanya tapi kebiasaan makan sarapannya Ibu itu lebih sering apa lebih sering nggak sarapannya Bu? Sering nggak sarapannya. Oke Bu. Kalau saya itu yang penting minum, makan itu nggak begitu. Oh iya. Yang penting Lebih, mending minum daripada gimana ya? Daripada daripada sarapan, tapi kok minum. Tapi Ibu lebih sering minumnya, mending nggak sarapan puas, yang penting minum, jangan ditinggalkan gitu. itu ya Bu ya. Oke. Sarapan. Oke. Tapi nih Bu, biasanya kalau Ibu sarapan itu sarapannya apa Bu? Nasi. Nasi. Nasinya itu biasanya berapa centong itu Bu? Wong beli ya 1 centong. Oh, 1 centong. Berarti kalau sarapan seringnya beli ya Bu? Iya.
pagi. Kemudian tadi pekerjaan ibu apa? ngajar. Ngajar. Nah, ngajar. Nah, ngajar itu dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Ya ngajarnya ya cuman 1 jam. Ngajar 1 jam. Ngajar 1 jam, tapi misalnya berangkat ke sekolah berangkatnya jam 7:30, pulang jam 12. Nah itu biasanya di waktu-waktu ibu ngajar di sekolah itu ada konsumsi makanan atau minuman juga nggak, Bu? Iya. Iya. Biasanya apa itu, Bu? Ya kadang beli jajan apa roti, Roti, jajan. Jajannya kayak apa ya, Bu? gorengan-gorengan. Oh, gorengan-gorengan. Oke. Oke. Terus gorengannya biasanya banyak atau gimana itu? Ya enggak, paling 1 atau 2. Oke. Nah, terus kalau makan siang, Bu, ibu rutin makan siang aja, Bu ya? Iya. Ya sama, sering lewat, tak lewat. Sering terlewat ya, Bu ya? Oke, makan siang sering terlewat. Terus biasanya karena faktor apa juga tuh, Bu? Kenapa terlewat? Ya kenapa terlewat ya kemungkinan biasanya kalau sudah udah makan roti atau apa masih merasa kenyang, ya kayak gitu. Oh, berarti kalau habis nyemil roti terus masih terasa kenyang kayak gitu, berarti belum ingin buat makan siang sesuai waktunya lagi ya, Bu ya? Belum. Ya. Nah, tapi Bu, biasanya kalau makan siang itu pakai apa, Bu? Pakai lauk sayur. Lauk sayur. Terus lauk yang lain tuh? Sempat tempe goreng, Tempe kadang goreng. pakai sambel. Kadang pakai sambal. Oke. Terus Bu, setelah makan siang itu belum. Waktu itu makan siang biasanya minumnya apa, Bu? Air putih. Air putih. Oke. Nah, terus cemilannya, Bu, maksudnya setelah makan siang itu ada konsumsi cemilan lain sebelum makan malam nggak? Iya. Ada, Bu. Itu apa, Bu, biasanya, Bu? Sejenis kerupuk. Kerupuk-kerupukan gitu ya, Bu ya? Oh, oke. Kerupuk. Ada cemilan lain mungkin, Bu? Gak ada. Nggak ada. Pokoknya enaknya sehabis makan siang ya kudu harus Oh, nyemil kerupuk-kerupukan. oke. Berarti kebiasaan Ibu setelah Ibu selesai makan siang itu harus nyemil ya, Bu ya? Dan cemilannya itu berupa biasanya kerupuk gitu. Oke. Nah, terus Bu, lagi makan malam, Bu. Ibu sering makan malam juga ya, Bu? Rutin ya, Bu? Iya. Oke, nah biasanya itu pakai apa, Bu? Pakai ya lauk. Ya lauknya berupa apa? Kalau malam yang sering oseng-oseng. Oh, yang sering oseng-oseng. Oseng-oseng apa, Bu? Tempe. Oseng tempe. Pakai apa lagi tuh biasanya, Bu? Sama tempe goreng itu nggak ketinggalan kalau tempe goreng. Berarti seringnya tempe. Oke. Terus minumnya, Bu? Minumnya ya air putih. Air putih. Itu Ibu tiap kali makan jumlah nasinya itu biasanya berapa centong sih, Bu? Tergantung dari kondisi, nak lapar telnya banyak, kalau enggak ya paling cukup secentong. Centong. Pokoknya nggak ada kurang dari 1 centong ya. Oke, nah terus Bu, setelah Ibu makan malam itu biasanya Ibu ada konsumsi apa lagi nggak, Bu?
Nggak ada. Sebelum tidur mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, terus ibu apa ya? Hidup di rumah sama siapa bu? Anak. Sama anak. Berarti biasanya kalau makan juga sama anak juga ya? Oke. Suami bu? Suami merantau. Suami merantau. Oke, berarti makannya sama anak. Oke. Nah, terus ini bu, ibu punya rutin mengonsumsi apa? Susu apa suplemen kayak gitu nggak? Enggak doyan susu. Enggak ada yang susu. Oh. Suplemen Enggak. tablet penambah darah kayak gitu Enggak. pernah. Juga nggak pernah. Oke bu, jadi dari data yang saya dapatkan tadi terkait kebiasaan makan ibu sering melewatkan sarapan dan juga makan siang. Itu karena biasanya kalau masih kenyang dan belum merasa lapar itu belum pengen makan ya bu ya. Oke, itu dan juga ibu sering mengkonsumsi goreng-gorengan juga ya. Oke, dan terkait konsumsi susu, suplemen maupun produk-produk yang lain itu ibu juga hampir nggak pernah karena mungkin nggak doyan ya. Oke bu. Terus bu pengen tahu juga nih terkait riwayat dari diri ibu sendiri, maksudnya ibu pernah apa ya kayak punya riwayat penyakit apa gitu nggak? Pernah. Gatal. Itu biasanya gatalnya karena apa? Kalau musim dingin, Gatalnya kalau cuacanya dingin ya bu. Itu berarti punya alergi dingin, betul bu? Iya. Oke, alergi dingin. Selain itu bu, mungkin bu? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Alergi dingin. Terus punya riwayat penyakit lain mungkin ataupun Enggak. yang lain? Aman semua ya bu ya? Penglihatan masih aman? Oke bu. Siap, oke bu, dari apa ya? Semua data yang saya dapatkan dari ibu tadi setelah saya koreksi dan telaah, ibu ini mempunyai permasalahan yang pertama itu di HB ya bu ya, dengan ditandai tadi sempat pernah tes HB, benar waktu diambil darahnya dan dikatakan tadi ibu tinggi gitu ya bu ya, didapatkan data tinggi tapi belum tahu itu tingginya sekitar berapa. Terus juga ada permasalahan juga di tekanan darah, waktu tensi itu tadi juga menunjukkan tensinya ibu agak tinggi tapi belum tahu range pastinya itu berapa. Dan juga terkait kondisi fisik dari ibu itu sering merasa pegel-pegel itu waktu salah banyak tidurnya di lantai gitu ya, waktu tidur malam sehingga merasa pegel. Dan juga terkait tenggorokan terasa tidak nyaman ketika menelan, itu tadi ibu sebutkan bahwasanya karena ibu jarang konsumsi air. Terus juga terkait konsumsi makanan sendiri, ibu tadi sempat sering melewatkan jam makan seperti sarapan dan juga makan siang. Terkait sarapan ibu tadi bilang nunggu lapar, dan terkait makan siang ibu makan siang ketika sudah merasa lapar juga, artinya setelah konsumsi roti kayak gitu belum merasa lapar, ibu belum mau sarapan. Dan juga sering konsumsi cemilan-cemilan berupa kerupuk dan juga goreng-gorengan. Terus juga konsumsi suplemen dan juga susunya hampir gak pernah ibunya. Terus terkait riwayat personal ibu, tadi ibu sempat bilang kalau ibu ini punya alergi dingin, tapi itu sampai sekarang masih ada. Sudah sembuh. Kalau ada musim dingin juga nggak alergi lagi. Oke.
Ibu, jadi itu beberapa permasalahan yang sempat ibu alami sampai saat ini ya Bu ya. Nah, ini Bu, saya punya suatu mungkin bisa dijadikan bahan buat kita untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi sempat ibu bilang ya Bu ya. Jadi mungkin akan saya berikan mungkin dietnya untuk mengatasi ini Bu, kadar HB dan juga kadar tekanan darah ibu yang agak tinggi, serta terkait pola makan ibu yang masih cukup agak berantakan gitu Bu. Jadi terkait permasalahan tadi mungkin saya sarankan ya Bu ya, untuk ibu ini bisa menjaga pola makan ibu lagi ya. Yang pertama Bu, itu jangan kalau bisa ya Bu ya, jangan sarapan atau makan siang menunggu waktu lapar Bu. Seperti itu Bu. Itu mungkin agak sepele tapi memang berat Bu. Terus juga lagi ketika sarapan ya Bu ya, ataupun ketika makan siang ataupun makan malam, itu kalau bisa pemilihan makanannya itu, kalau misalnya di ibu sebutkan ibu punya permasalahan di bagian HB dan juga tekanan darah, mungkin nanti pemilihan makanannya ya Bu ya, lauknya itu hindari ataupun kurangilah konsumsi makanan yang bisa menaikkan kadar HB atau kadar darah dalam ibu. Di sini mungkin ibu bisa mengurangi konsumsi ikan atau daging-daging. Di sini dikurangi artinya bukan tidak boleh sama sekali, boleh tapi dalam batas tertentu. Dan juga terkait permasalahan tekanan darah ibu tadi, ibu kalau bisa ya Bu ya, terkait konsumsi makanannya itu jangan yang mungkin mengandung banyak garam Bu, jangan yang asin-asin Bu, seperti itu. Terus juga saya sarankan ya Bu ya, tadi terkait gangguan waktu menelan, ibu sering-sering konsumsi lagi air putihnya ibu ya. Oke. Terus terkait makan tadi apa, jangan menunggu sampai lapar, kalau bisa makan sesuai pada waktunya. Dan juga terkait pemilihan makanan, lebih divariasikan lagi Bu, jangan melulu gorengan-gorengan, kerupuk kayak gitu Bu, biar tubuh kita bereksplorasi gitu loh Bu, nggak melulu kayak gitu terus nanti kan bosen Bu. Hal itu juga bisa ya meningkatkan nilai kesehatan kita Bu, gitu ya Bu ya. Jadi tadi apa Bu yang perlu diubah dari ibu? Jam makan. Ya, waktu makan, jangan sampai menunggu lapar. Oke. Terus juga terkait pembelian cemilan Bu, yang tadi goreng-gorengan ya Bu ya. Goreng-gorengan itu agak dikurangi, sama kerupuk-kerupuk, divariasikan lagi cemilannya ya Bu ya, mungkin yang sehat-sehat ataupun mungkin roti-rotian ataupun sayur-sayuran yang lain mungkin ya Bu ya. Itu. Terus juga tadi terkait gangguan pencernaan apa Bu? Jarang minum. Ya, berbanyak minum air putih ya Bu ya, karena mungkin di sela-sela kesibukan ibu sampai lupa minum air putih, maka dari itu berbanyak konsumsi air putih. Terus tadi terkait HB Bu, terkait kadar sel darah merah dalam tubuh ibu menambah di sini tinggi, bagaimana cara mengatasinya, yaitu konsumsi makanan yang tidak mengandung tinggi apa Bu? Ini Bu, jangan konsumsi makanan yang bisa meningkatkan kadar HB dalam tubuh ibu. Boleh, tapi dibatasi ya Bu, seperti daging merah, seperti itu Bu, boleh namun dibatasi. Mungkin terkait konsumsi
banyak dari yang sayur-sayuran Bu. Iya. Terus yang bagian tekanan darah agar tensi ibu tidak naik terus yang nantinya bisa membahayakan dari ibu konsumsi makanan yang tidak mengandung banyak garam Bu. Oke? Tidak mengandung banyak garam. Jadi itu tadi 5 permasalahan ya Bu ya. Nah, di sini Bu, saya mempunyai saran terkait pembagian makanan atau konsumsi ibu sehari-harinya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nanti di sini bisa disesuaikan ya Bu ya. Di sini ada nasinya atau penggantinya itu berapa gram, terus lauk-lauk yang dari hewan ibu boleh tapi tidak dibatasi jenis-jenisnya seperti ini. Terus juga lauk-lauk yang dari nabati ada di sini semua terkait sayur, buah dan minyak. Nanti ibu juga bisa konsumsi buah-buahan lagi ditambah ya Bu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga saya punya buku resep Bu, buku resep makanan yang insya Allah nanti bisa mengatasi permasalahannya ibu derita tadi. Di sini ada makanan-makanan yang rendah garam maupun bisa mengatasi kadar HB yang tinggi. Ada semua di sini Bu, makanan-makanan sehat yang cocok untuk menjaga status gizi ibu. Memang status gizi ibu sudah baik, cuma terkait konsumsi makan itu masih cukup kurang ya Bu ya, cukup berantakan. Ini ya Bu, di sini ada macam-macam menu. Bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan ibu dan juga intinya satu Bu, rutin dan juga istiqomah. Jangan melenceng-melenceng dari apa yang sudah tadi saya jelaskan ya Bu ya. Ini ada macam-macam menunya, nanti bisa disesuaikan seperti itu Bu. Nah, baik Ibu, dari semua tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin Ibu bisa mengulangi apa saja pesan-pesan yang saya sampaikan tadi. Ya itu masalah jam untuk makan Ya. Terus ditambah jangan banyak makan goreng-gorengan. Betul. Terus apa lagi ya? Perbanyak air minum. Betul itu. Air putih. Betul ya. Kalau makan jangan nunggu sampai lapar. Terus juga ini ya Bu ya, yang terkait tekanan darah tadi kurang-kurangi konsumsi garam atau makanan yang asin-asin ya Bu. Iya. Dan juga ada satu lagi, kurangi makanan yang bisa mengandung banyak HB itu sel darah merah, seperti berarti contohnya mengurangi konsumsi daging merah tapi jangan tidak konsumsi sama sekali. Seperti itu tuh. Oke Ibu, dari konseling yang sudah tadi kita lalui bersama, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas atau mungkin bisa ditanyakan ke saya Bu? Enggak ada ya Bu ya, sudah jelas semua. Oke, semoga pokoknya nanti kalau Ibu bisa menerapkan apa saja yang tadi sempat saya pesankan, pasti permasalahan yang diderita oleh Ibu bisa segera teratasi dan juga Ibu bisa hidup normal dan sehat tanpa ada gangguan apapun lagi. Seperti itu Bu. Nah, oke Bu, mungkin saya harap proses konseling tadi bisa bermanfaat dan juga nanti Ibu satu bulan lagi bisa datang ke sini lagi ya Bu ya, untuk kita adakan konseling lagi. Berapa lama Bu tadi? Satu bulan. Oke, 1 bulan nanti Ibu datang lagi ke sini. Semoga ketika nanti 1 bulan Ibu datang lagi ke sini, pola makan Ibu dan pola aktivitas bisa benar-benar terjaga kembali seperti itu Bu. Oke, mungkin sekian ya Bu ya konseling yang bisa kita jalankan. Ini ada lembar preskripsi diet yang bisa Ibu bawa.
Terus juga ini ada leaflet terkait diet, dan juga ini ada bahan makanan penukar yang nanti ibu bisa terapkan. Mungkin di sini ada variasi untuk bahan makanan yang bisa disesuaikan ya Bu ya. Di sini ada macam-macam variasi, nanti ya disesuaikan aja Bu dengan mood dan juga kebutuhan dari ibu, seperti itu Bu. Ya. Oke, nanti juga ini ada buku resep, barangkali nanti ibu minta. Di sini ada banyak sekali Bu. Oke Bu, sekian ya Bu ya konseling dari saya. Mungkin mohon maaf apabila saya banyak celotehan yang membosankan. Semoga hal itu nanti bisa membawa manfaat bagi kita bersama Bu. Oke Bu, terakhir Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup Bu? Cukup. Oke, kalau cukup, terima kasih atas waktunya. Semoga ibu sehat selalu. Seperti itu ya Bu. Oke. Mungkin sudah Bu. Terima kasih ya Bu sudah berkunjung di sini. Semoga sampai bulan lagi Ibu bisa berkunjung di sini lagi untuk dilakukan monitoring lagi. Ya Bu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.